Lampu gantung di kafe itu berpendar hangat, memantulkan cahaya keemasan pada permukaan meja kayu yang halus. Di seberang meja, Arsy sedang tertawa. Dia menceritakan mimpinya tentang perjalanan menyusuri pantai di Islandia tahun depan, dengan gestur tangan yang antusias dan sorot mata yang penuh keyakinan. Aku ikut tertawa, menyunggingkan senyum paling manis yang kumiliki. Senyum yang sudah kulatih dengan sempurna di depan cermin setiap pagi. "Kamu mau ikut, kan, Elena?" tanyanya, suaranya lembut, penuh harap. "Tentu saja," jawabku. Senyum itu tidak goyah. Itu terdengar luar biasa. Namun, di balik lengkungan bibir yang tampak ramah itu, ada sesuatu yang retak. Di balik dinding pertahanan yang kubangun dengan rapi, tumbuh bayang-bayang yang mulai merayap, membisikkan keraguan yang tak diundang. Arsy adalah pemuda yang utuh. Dia memiliki karir yang stabil, keluarga yang hangat, dan pandangan hidup yang tegak lurus ke depan. Sementara aku merasa seperti mozaik yang disusun dari kepingan-kepingan kaca yang retak dan nyaris tidak pas. Saat Arsy kembali menyeruput kopinya, pikiranku melayang. Bayang-bayang itu mulai berbisik lagi. Tentang hari esok. Tentang kemungkinan jatuh. Bagaimana jika besok, saat dia melihat sisi lain diriku, sisi yang sering terjaga hingga pukul 3 pagi karena kecemasan yang tak beralasan, dia akan memalingkan wajah? Bagaimana jika dunianya yang terang benderang itu terlalu silau untuk jiwa yang terbiasa hidup di antara remang-remang? "Elena, kamu melamun?" Aku tersentak. Arsy menatapku dengan kening berkerut, tatapannya menyapu setiap inci wajahku. Aku segera mengembalikan senyum itu, memasang topeng yang lebih tebal. Hanya memikirkan rincian perjalanannya, bohongku. Dia menggenggam tanganku di atas meja. Hangat. Namun, kehangatan itu justru membuat dadaku sesak. "Tentang apakah aku cukup untukmu yang utuh?" Pertanyaan itu menggema di ruang hampa dalam kepalaku. Aku tidak pernah merasa utuh. Aku merasa seperti sebuah proyek yang belum selesai, atau lebih buruk lagi, proyek yang gagal. Seminggu setelah makan malam itu, Arsy mengajakku ke rumah orang tuanya untuk perayaan ulang tahun ayahnya. Rumah itu besar, penuh dengan tawa dan buku-buku tua yang tertata rapi. Ayah Arsy adalah seorang arsitek yang disegani, dan ibunya adalah seorang pengajar sastra yang tutur katanya selalu terasa seperti puisi. Mereka menyambutku dengan pelukan yang tak sungkan. Sepanjang acara, aku berperan sebagai pasangan yang sempurna bagi Aris. Aku berbincang cerdas tentang buku, tertawa di saat yang tepat, dan memuji masakan ibunya. Tapi di dalam diriku, sebuah badai kecil sedang berkecamuk. Aku melihat Arsy yang bicara dengan ayahnya tentang masa depan, tentang tanggung jawab, tentang menjadi utuh. Aku menepi ke balkon belakang, menghirup udara malam yang dingin. Bayang-bayang itu kini tidak lagi membisik, mereka mulai berteriak. Mereka menunjuk ke arah cermin besar di lorong tadi, menunjuk pada sosok wanita yang tampak anggun namun terasa begitu rapuh. "Kau bukan bagian dari dunia ini," bisik bayang-bayang itu. "Kau hanya tamu yang sedang menyamar. Suatu hari, topeng itu akan jatuh, dan mereka akan melihat kehampaan di baliknya." Aku teringat masa laluku. Kegagalan-kegagalan kecil yang menumpuk, hubungan yang kandas karena ketidakmampuanku untuk menaruh kepercayaan, dan rasa tidak berharga yang selalu menghantui seperti bayangan di siang bolong. Apakah Arsy benar-benar mencintaiku? Atau dia hanya mencintai proyeksi yang kubuat agar dia tidak perlu melihat kegelapan di dalam diriku? Tiba-tiba, pintu balkon terbuka. Arsy muncul dengan 2 gelas teh hangat. Dia mendekat, lalu berdiri di sampingku, menatap taman yang gelap. "Kamu tenang sekali malam ini," katanya.
Hanya lelah sedikit, jawabku, menurunkan pandangan. Elena, panggilnya lembut. Dia meletakkan gelasnya di pagar balkon, lalu memutar tubuhku agar menghadapnya. Aku perhatikan, belakangan ini kamu sering pergi jauh. Tidak secara fisik, tapi mata kamu seolah-olah kamu sedang bersembunyi di suatu tempat. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia tahu? Apakah dia akhirnya melihat keretakan itu? Aku tidak mengerti maksudmu, sahutku, tertawa hambar. Arsy menggeleng. Dia menyentuh pipiku, jemarinya mengusap kulitku dengan sangat hati-hati, seolah dia sedang memegang porselen yang rentan pecah. Aku tidak butuh kamu menjadi sempurna. Aku tidak butuh sosok yang utuh. Aku mencintai kamu karena kamu tidak utuh, karena aku pun tidak. Aku tertegun. Tapi kamu terlihat sangat stabil. Arsy tertawa kecil, suara yang terdengar jujur dan sedikit pilu. Itu hanya facade, Elena. Ayahku menuntut kesempurnaan, ibuku menuntut prestasi. Aku menghabiskan separuh hidupku untuk menjadi utuh, agar mereka bangga. Tapi setiap malam, saat aku sendirian, aku adalah orang yang paling takut akan kegagalan. Aku takut jika orang tahu bahwa aku sebenarnya hanya anak laki-laki yang bingung. Dia menarik napas panjang, menatap mataku dengan intensitas yang membuatku tak bisa berpaling. Saat aku bertemu kamu, aku melihat seseorang yang berjuang sepertiku. Kamu tidak perlu menyembunyikan retakan itu. Retakan itulah yang membiarkan cahaya masuk, bukan? Kata-katanya memukul pertahananku lebih keras daripada keraguan manapun. Bayang-bayang yang selama ini membisikkan bahwa aku tidak cukup tiba-tiba kehilangan suaranya. Mereka tidak pergi, tapi mereka tidak lagi terdengar menakutkan. Aku takut jatuh, bisikku, air mata mulai menggenang. Aku takut jika aku menunjukkan sisi burukku, kamu akan pergi. Aku takut tidak cukup untukmu. Arsy menarikku ke dalam pelukannya. Dekapan itu terasa nyata, bukan sekadar sentuhan, tapi sebuah jangkar. Kita akan jatuh bersama kalau memang harus jatuh. Dan kalau kita retak, kita tidak harus berpura-pura utuh. Kita bisa saling menopang agar tidak hancur berantakan. Malam itu, saat kami berkendara pulang di bawah lampu jalan yang temaram, aku menatap pantulan diriku di jendela mobil. Bayang-bayang itu masih ada, namun kini mereka tampak seperti teman lama yang sekadar diingatkan untuk tetap diam. Aku masih merasa tidak cukup terkadang. Perjalanan untuk mencintai diri sendiri tidaklah instan. Tapi, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa cinta tidak menuntut kesempurnaan. Cinta adalah kesediaan untuk membiarkan seseorang melihat retakanmu dan tetap ingin tinggal untuk memperbaikinya bersama. Arsy meraih tanganku lagi. Kali ini, tidak ada senyum palsu yang kupasang. Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang lelah, senyum yang nyata, senyum yang membawa sedikit rasa lega. Besok, matahari tetap akan terbit. Mungkin akan ada keraguan lagi, mungkin akan ada ketakutan lagi tentang hari esok atau ketidakpastian masa depan. Tapi bayang-bayang itu tidak lagi menguasai suaraku. Aku menoleh pada Arsy yang fokus pada jalanan. Di dalam kepalaku, pertanyaan, apakah aku cukup, perlahan memudar, digantikan oleh kesadaran baru. Aku tidak perlu menjadi utuh untuk dicintai. Aku hanya perlu menjadi diriku, dengan segala retakan dan bayang-bayang yang menyertainya. Kami sampai di depan apartemenku. Arsy mematikan mesin. Besok, kita akan bicara lebih banyak tentang Islandia, katanya. Ya, jawabku, suaraku terdengar lebih tenang. Mungkin kita tidak perlu pergi dengan rencana yang sempurna.
kita bisa pergi dan membiarkan diri kita tersesat sedikit. Arsy tersenyum, senyum yang mencapai matanya dan menyentuh hatiku. Terdengar sempurna. Aku turun dari mobil, melangkah masuk ke gedung apartemenku dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Di luar, angin malam berhembus, membawa janji bahwa esok hari adalah milik kami untuk dijalani, entah dengan jatuh atau dengan terbang. Aku tidak lagi berusaha menyembunyikan apapun. Karena di dalam ketidakpastian, di balik ketakutan akan kejatuhan, aku menemukan satu kebenaran yang tak tergoyahkan. Kami adalah dua jiwa yang tidak utuh, yang memilih untuk tidak lagi berjalan di dalam kegelapan sendirian. Dan itu, bagiku, sudah lebih dari cukup.